semua, di sini aku bakal jelasin apa itu visi dari PT PLN. Jadi, visi dari PT PLN adalah menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara dan berdaya saing global yang berfokus pada layanan pelanggan dan inovasi berkelanjutan. Jadi, diharapkan kita dapat mencapai visi ini dengan metode SMART. Check it out. Jadi di sini itu ada 5 pilar misi utama dari PLN. Di mana dari misi tersebut itu berfungsi sebagai peta jalan yang strategis untuk memastikan operasi yang andal, kepuasan pelanggan yang unggul, dan tata kelolaan perusahaan yang bersih. Misi yang pertama itu ada keandalan dan kualitas yang berfungsi untuk menyediakan listrik yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi kedua itu ada kepuasan pelanggan yang berfungsi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan cepat, transparan, dan berbasis digital. Misi ketiga itu ada transformasi digital yang berfungsi untuk meningkatkan transformasi digital dalam seluruh aspek operasional perusahaan dari hulu ke hilir. Yang keempat, SDM profesional yang berfungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi yang siap menghadapi tantangan global. Kelima, tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Selanjutnya itu ada latar belakang dari urgensi transformasi layanan. Tantangan kunci dalam pelayanan publik sebagai BUMN strategis, PLN menghadapi tekanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Keluhan masyarakat menyoroti 3 area kritis yang memerlukan intervensi digital segera, yaitu yang pertama penanganan pengaduan yang lambat, di mana proses tidak lanjut yang memakan waktu lama mengurangi kepercayaan pelanggan. Yang kedua itu ada ketidakkuratan tagihan yang membuat masalah data dan pembacaan meter yang tidak konsisten, memicu sengketa tagihan. Yang ketiga itu ada kurangnya akses informasi real time, di mana pelanggan tidak dapat memantau status listrik atau pengaduan secara mandiri. Nah, selanjutnya itu ada komitmen. Nah, PLN berkomitmen penuh untuk melakukan transformasi digital layanan pelanggan untuk mencapai efisiensi operasional dan kepuasan publik yang lebih tinggi. Pada tahap ini, kita akan membahas diagnosis permasalahan yang saat ini dihadapi dalam layanan pelanggan PLN. Terdapat 4 hambatan utama yang menjadi kendala utama dalam meningkatkan kinerja layanan dan semuanya membutuhkan solusi berbasis ini. Pertama, dari sisi waktu respon pengaduan pelanggan, saat ini waktu yang dibutuhkan untuk merespon keluhan pelanggan masih berkisar antara 3 hingga 5 hari. Durasi ini tergolong lama dan menunjukkan bahwa alur kerja yang berjalan masih belum efisien. Kedua, tingkat kepuasan pelanggan masih berada di angka 70%. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar layanan kelas dunia, sehingga perlu adanya perbaikan signifikan pada sistem pelayanan. Yang ketiga, akses digital. Pada proses administrasi dan pengaduan masih 0% di sebagian besar unit layanan regional. Artinya, banyak proses masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat kinerja dan meningkatkan risiko kesalahan. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi masih tergolong rendah. Teknologi canggih dan sistem terintegrasi belum dimaksimalkan untuk mendukung pelayanan pelanggan yang lebih cepat dan efektif. Melalui pemahaman atas 4 masalah utama ini, kita dapat merancang strategi informasi digital yang lebih cepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan PLN di masa depan.
Nah, setelah memahami masalah utama yang dihadapi PLN, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dari transformasi digital ini. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan hingga mencapai standar global. Nah, ada 3 poin utama di slide ini, yaitu sistem digital terpadu yang pertama, yaitu PLN ingin membangun sistem digital yang menyatukan semua kanal layanan pelanggan, mulai dari pengaduan, pembayaran, hingga informasi tagihan. Jadi, pelanggan tidak perlu datang ke kantor PLN lagi, cukup lewat satu aplikasi atau platform digital yang terintegrasi. Nah, yang kedua adalah peningkatan kualitas layanan. Dengan sistem digital ini, PLN bisa memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan bisa diakses kapan saja, 24 jam sehari. Ini berarti pelanggan bisa mendapatkan pengalaman layanan yang jauh lebih mudah dan efisien. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah daya saing global. Semua upaya ini juga bertujuan untuk mendukung visi PLN menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara yang berdaya saing global. Jadi bukan hanya soal pelayanan dalam negeri, tapi juga kesiapan bersaing di tingkat internasional. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pemaparan metode SMART dalam program transformasi digital pelayanan pelanggan di PT PLN. Metode SMART digunakan sebagai kerangka kerja strategis agar setiap tujuan yang ditetapkan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Pertama, S untuk spesifik. Tujuan utama dari program ini adalah mengembangkan aplikasi layanan pelanggan berbasis digital bernama PLN Mobile 2.0. Aplikasi ini dirancang sebagai portal terpadu yang menyediakan fitur, pengaduan, pembayaran, serta informasi kelistrikan secara daring, sehingga seluruh proses dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Yang kedua, M untuk measurable atau terukur. Keberhasilan program diukur melalui 2 indikator utama, yaitu peningkatan tingkat kepuasan pelanggan dari 70% menjadi 90%, serta penurunan waktu respon pengaduan dari 3 hari menjadi 1 kali 24 jam dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, A untuk achievable atau dapat dicapai. Target tersebut dinilai realistis karena didukung oleh pelatihan bagi 500 pegawai layanan pelanggan, pembentukan tim teknologi informasi internal, serta integrasi antar wilayah operasional PLN yang akan memperkuat kesiapan organisasi dalam melakukan digitalisasi. Yang keempat, R untuk relevan. Program ini sangat relevan bagi misi PLN untuk melakukan transformasi digital di seluruh lini operasional, serta selaras dengan arah kebijakan BUMN Digital 2025 yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Dan yang kelima, T untuk teamwork atau berbatas waktu. Program ini memiliki jangka waktu pelaksanaan yang jelas, yakni selama 12 bulan, dimulai dari Januari hingga Desember 2026, dengan evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan atau 3 bulan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Dengan penerapan metode SMART ini, PLN dapat memastikan bahwa transformasi digital yang dilakukan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggannya. Dampak dan hasil kunci yang diharapkan, keberhasilan implementasi digitalisasi akan memberikan manfaat signifikan bagi pelanggan dan positioning PLN sebagai perusahaan modern. Yang pertama, layanan mandiri penuh. Pelanggan dapat menyampaikan keluhan, memantau status, dan melakukan pembayaran secara online tanpa harus mengunjungi kantor PLN. Yang kedua, kepuasan maksimal. Tingkat kepuasan pelanggan melonjak menjadi 90% yang mencerminkan kualitas layanan kelas dunia. Yang ketiga, respon cepat. Waktu respon pengaduan
turun drastis target maksimal 1 kali 24 jam yang meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, benchmark BUMN. PLN menjadi contoh transformasi digital sukses dan modernisasi layanan di lingkungan BUMN. Terakhir adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya. Perencanaan strategis untuk masa depan yang lebih baik dengan menerapkan metode SMART, PT PLN atau Persero dapat membuat perencanaan strategis yang jelas, struktur,